Kecerdasan buatan atau AI sekarang kok ada di mana-mana. Dan perkembangannya, wah, cepet banget. Kadang kita sampai kewalahan ngikutinnya. Tapi, pernah kepikiran nggak sih gimana teknologi ini sebenarnya udah ngebentuk kehidupan anak-anak kita? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas soal itu. Oke, kita mulai dari satu angka yang jujur aja cukup bikin kaget. Menurut data UNICEF, ternyata 58% remaja itu udah pernah pakai ChatGPT. Nah, kalau orang tuanya cuma 30%. Wow, ini bukan lagi soal beda generasi biasa ya. Ini tuh kesenjangan pemahaman yang gede banget dan kita harus cepat-cepat ngejar ketertinggalan ini. Jadi, pertanyaannya sekarang, di tengah ledakan teknologi ini, apa sih yang sebenarnya paling penting untuk kita ketahui? Sebagai orang tua, sebagai pendidik, tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas poin-poin paling krusialnya. Oke, yang pertama dan paling penting, kita harus sama-sama paham dulu nih. AI itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah tentang masa depan. Bukan. AI itu udah jadi kenyataan. Di sini, sekarang. Anggap aja kayak taman bermain digital yang baru. Dan coba tebak, anak-anak kita udah pada main di sana. Coba dilihat aplikasi yang mereka pakai sehari-hari. Di Snapchat sekarang ada chatbot namanya My AI yang fungsinya udah kayak temen ngobrol. Terus Meta ya, perusahaan induknya Instagram dan WhatsApp, itu juga punya rencana buat nanem agen AI di semua produknya. Jadi intinya apa? AI ini bukan lagi sesuatu yang mereka sengaja buka di aplikasi lain, tapi udah nyatu, udah jadi bagian dari dunia digital tempat mereka hidup setiap hari. Tapi, jangan keburu takut dulu. Integrasi ini nggak selamanya berarti buruk kok. Justru sebaliknya, potensi yang ditawarin AI buat anak-anak kita, baik itu untuk belajar atau untuk berkreasi, itu wah bener-bener luar biasa. Coba deh, bayangin ya, ada seorang tutor pribadi yang sempurna buat anak Anda. Sebuah alat yang bisa, kayak sulap gitu, nyesuaiin diri sama gaya belajar mereka. Bisa ngejelasin konsep fisika yang rumit dengan super sabar, atau ngasih dukungan ekstra buat anak-anak dengan disleksia atau ADHD. Nah, ini dia kekuatan AI. Bikin pendidikan jadi jauh lebih personal dan bisa ngejangkau semua orang. Dan ini nggak cuma soal akademis loh, AI juga soal membuka gembok kreativitas. Bayangin, tools kayak DALL-E atau Gemini itu bisa jadi partner kreatif mereka. Bantu anak-anak ngubah imajinasi jadi gambar nyata. Bikin draft cerita pertama atau bahkan jadi lawan debat buat ngasah argumen mereka. Ini kan intinya soal pemberdayaan. Nah, tapi disinilah kita harus berhenti sejenak, tarik nafas, dan waspada. Ada satu fakta super penting tentang AI yang wajib kita ingat. Cuma karena AI kedengarannya yakin banget, itu sama sekali bukan jaminan kalau dia benar. Dan keyakinan buta dari AI inilah yang ngebuka pintu ke sisi gelapnya. Jadi, di balik semua janji-janji manis tadi, ada risiko tersembunyi yang ya mau nggak mau harus kita pahami bareng-bareng. Salah satu resiko paling gede itu namanya halusinasi AI. Maksudnya apa? Ini kondisi di mana AI dengan pedenya ngarang fakta, kutipan, atau bahkan sumber penelitian yang ya nggak pernah ada. Kita harus ingat, AI itu mesin penebak pola, bukan mesin pencari kebenaran. Pernah ada kasus ekstrim loh, di mana Alexa nyaranin anak kecil buat masukin koin ke stop kontak. Ini beneran terjadi dan bahaya banget. Terus ada lagi ancaman deepfake. Ini konten palsu, gambar, video, yang dibikin AI, tapi kelihatannya asli banget. Nah, buat anak-anak ini bahayanya berkali-kali lipat. Teknologi ini bisa dipakai buat bikin gambar atau video palsu untuk ngebully, nyebar hoaks, atau bahkan dipakai buat pemerasan, yang jujur aja sangat mengerikan. Jadi, resikonya buat anak-anak itu nyata banget, mulai dari disinformasi yang bisa merusak, privasi mereka yang terancam, sampai bikin kemampuan berpikir kritis mereka jadi tumpul. Dan yang lebih ngeri lagi, teknologi ini bisa disalahgunain buat kejahatan serius kayak pemerasan. Ini ancaman yang nggak bisa kita anggap remeh. Oke, kita udah lihat potensinya, kita juga udah lihat bahayanya. Pasti sekarang pertanyaannya, terus kita bisa apa? Nah, ini kabar baiknya. Kita nggak berdaya loh kok. Justru sebaliknya, kita punya peran yang super penting buat ngebimbing mereka melewati dunia baru ini. Kuncinya satu, literasi AI. Dan ini bisa kita pecah jadi 3 langkah gampang. Pertama, kita jelasin dulu apa itu AI sebenarnya. Ini tuh alat yang cuma meniru, bukan beneran paham. Kedua, ajarin mereka buat selalu bertanya, buat jadi kritis sama hasilnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita sendiri harus jadi contoh.
Contoh gimana cara pakai AI dengan cerdas dan bertanggung jawab. Kurang lebih pedoman praktisnya gini, ajak mereka pakai AI sebagai alat riset atau teman diskusi buat nguji argumen. Tapi jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah biarin AI yang ngerjain tugas buat mereka. Biasain juga buat selalu cek ulang faktanya. Intinya gini deh, AI itu harusnya jadi titik awal buat kita mikir lebih dalam, bukan jalan pintas buat berhenti mikir. Karena pada akhirnya, tujuan kita itu bukan otomatisasi ya, bukan di mana kita pasrah aja nyerahin cara berpikir kita ke mesin. Bukan. Tujuannya itu co-intelligence, semacam kemitraan, di mana manusia dan AI bisa kerja bareng buat mencapai hal-hal yang jauh lebih besar. Sejarawan Yuval Noah Harari pernah ngasih peringatan penting. Kata dia, medan pertempuran online bisa bergeser dari perhatian ke keintiman. Coba deh, renungin sebentar. Artinya, AI nanti dirancang bukan cuma buat narik perhatian kita, tapi buat meraih kepercayaan dan keintiman anak-anak kita. Ini mengubah peta permainannya secara total. Ujung-ujungnya semua ini kembali ke satu pertanyaan mendasar. Peran apa sih yang mau kita siapkan untuk anak-anak kita di masa depan? Apakah kita mau mereka cuma jadi konsumen pasif dari teknologi ini? Atau kita mau membimbing mereka jadi rekan pencipta yang kritis dan etis? Pilihan itu ada di tangan kita, dan momennya adalah sekarang.